Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun kepada para sahabat-sahabatku tercinta, para penyimak Uripe Allah Channel dimanapun Anda berada. Semoga di bulan Hijriah ini kita bisa sama-sama berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa lagi, wahai para sahabat. Kali ini kita mencoba mengkaji rahasia nama Allah yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah nama Allah yang 100 itu? Nama Allah yang ke-100, rahasia nama Allah yang ke-100 itu banyak sekali pembahasannya. Masing-masing manusia berbeda-beda pemahamannya. Jadi nama Allah yang ke-100 itu berawal mula dari penciptaan manusia, penciptaan Allah kepada manusia yang bercikal bakal dari tanah, hingga diperjalankan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, hingga diperjalankan lagi cikal bakal badan ini menuju kepada buah-buahan, sayuran, dan padi, hingga diperjalankan lagi menuju kepada singgasana kedua orang tua kita, kemudian diberangkatkan lagi oleh Allah menuju gumpalan darah, kemudian menuju gumpalan daging. Dan di saat gumpalan daging itulah diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku di dalam gumpalan daging tiap-tiap diri manusia. Tapi jangan salah sangka, apakah hidup atau ruhullah itu tertiup di saat gumpalan daging saja. Itu hanya peringatan saja. Itu hanya tanda saja agar manusia kelak tidak akan ngaku-ngaku mempunyai roh, agar kelak manusia tidak ngaku-ngaku mempunyai jiwa, agar manusia kelak tidak ngaku-ngaku
memiliki nyawa, agar kelak manusia tidak ngaku-ngaku sebagai pemilik hati, agar kelak manusia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Jadi sebenarnya kutiupkan rohku itu semenjak dari asal cikal bakal badan yang dari tanah, sejak itulah kutiupkan rohku pada tanah, kutiupkan rohku pada tumbuhan, kutiupkan rohku pada buah-buahan, sayuran dan padi, kutiupkan rohku pada kedua orang tua kita, kutiupkan rohku pada gumpalan, pada sperma dan sel telur, kutiupkan rohku kepada gumpalan darah, kutiupkan rohku kepada gumpalan daging. Jadi sama ketika awal berangkat sampai menuju gumpalan daging, ya sama, ruhullah, hayatullah. Jadi kemudian ketika selesai menjadi gumpalan daging, maka digambarlah manusia, maka diproseslah manusia, maka dibentuklah manusia oleh hayatullah. Dibentuk kepalanya, dibentuk tulang-tulangnya, dibentuk badannya, dibentuk dua tangannya, dibentuk dua kakinya, diproses dan dibentuk dalamnya apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, jeroannya seperti jantung, ginjal, paru-paru, empedu, hati, usus, limpa, dan sebagainya. Setelah terbentuk dengan sempurna saat janin, dalam masa kurang lebih 9 bulan, maka terlahirlah bayi manusia yang bergelar kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci bersih. Awal mula cikal bakal rahasia nama Allah yang ke-100 adalah ketika bayi yang suci ini terlahir. Kenapa bayi ini disebut bayi yang suci? Karena nama manusia kita belum terlahir. Meskipun bayi itu terlahir, akan tetapi nama manusia kita, hidup manusia kita, badan manusia kita belum terlahir. Meskipun kata kedua orang tua kita, badan kita sudah terlahir, nama kita sudah dinamai oleh kedua orang tua kita, tapi hakikatnya diri kita belum terlahir. Itulah kenapa seluruh bayi manusia di dunia ini disebut sebagai suci. Karena yang ada hanyalah hidup dan badannya Allah. Jadi hidup itulah hayatullah, dan badan-badan bayi inilah kenyataan Allah, tajallinya Allah,
tajallinya hidup kepada badan. Bukti nyatanya badan inilah tanda bukti yang hak bahwa hidup, bahwa Allah itu ada. Allah itu wujud. Allah itu nyata. Jadi saat kelahiran bayi inilah kesucian Allah itu nyata di dalam khalifahnya, di dalam utusannya. Jadi cikal bakal badan bayi ini sebelum menjadi bayi, sebelum berproses diperjalankan menjadi bayi, sejak dari tanah hingga menjadi tumbuhan sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sel sperma dan sel telur. Setelah dikonsumsi oleh kedua orang tua kita, setelah itu menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, dan menjadi janin. Seluruhnya diutus oleh Allah. Proses itu terjadi dikehendaki oleh Allah. Proses semua itu terjadi dihidupi oleh hidupnya Allah, bukan hidup manusia. Dan diwalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak tanah itu diproses, manusia sudah menjadi utusan Allah. Semenjak tanah itu diproses, manusia menjadi khalifah Allah. Semenjak tanah itu terproses, Allah menjadikan cikal bakal badan ini sebagai walinya. Jadi cikal bakal badan ini terjadinya karena ada al-wali, karena adanya Allah. Jadi semenjak cikal bakal tanah itu diperjalankan oleh hidup, diperjalankan oleh Allah, maka sejak itulah manusia bergelar khalifatullah. Manusia bisa menembus dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni manusia diberangkatkan, diciptakan, dibentuk, diproses sejak dari tanah hingga menjadi bayi yang suci. Inilah yang dimaksud perjalanan yang suci. Di suatu malam. Malamnya adalah karena manusianya tidak ada. Malamnya adalah karena manusianya gaib. Malamnya karena manusianya tidak ngaku-ngaku sebagai Tuhan pemilik hidup dan badan. Saat dari tanah sampai menuju bayi. Semua perjalanan yang suci. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di sini tulisannya hambanya, bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Akan tetapi ayatnya berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi yang berhak
Isra Mi'raj itu hakikatnya ya seluruh manusia. Jika kita mengkaji apa yang dikaji di luar diri yang bisa Isra Mi'raj, ya Kanjeng Nabi Muhammad saja di alam dunia ini. Bila kita masih duduk manis di tahapan syariat saja, bila kita duduk manis di tahapan kemanusiaan saja. Jadi ilmu hakikat dan makrifat itu mengkaji diri, mengkaji yang di dalam diri, mengkaji film diri. Jadi adanya film yang ada di luar diri itu, segala sesuatu yang ada, yang bercerita di luar diri manusia itu, semuanya bertumpu, semuanya bersumber kepada film yang ada di diri manusia. Yakni siapa? Al-Qadim, Al-Quran Qadim. Siapakah Al-Qadim itu? Al-Qadim itulah Hayatullah, ya Allah sendiri. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang kita lihat? Apakah kita mendengar segala sesuatu yang kita dengar? Apakah kita bisa mendengar segala cerita-cerita yang ada di dunia fana ini? Jadi sumbernya dari Allah lah yang menceritakan. Karena tanpa hidup kita takkan pernah tahu cerita apa-apa di alam dunia ini. Jadi hakikat perjalanan manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi itulah yang disebut Isra. Perjalanan Isra ketika manusia masih malam, masih belum ada, masih gaib, kesadaran, kewujudan, keberadaan diri manusianya masih malam, masih belum ada. Manusia belum bisa ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah hidup. Manusia belum bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini adalah milik manusianya. Itulah perjalanan di malam harinya manusia, yakni manusia yang tidak dapat disebut. Setelah kelahiran bayi terlahir ke dunia ini, maka muncullah sebuah nama rahasia, yakni nama setiap diri manusia inilah yang dimaksud rahasia nama Allah yang ke-100, meliputi semua nama setiap jiwa-jiwa manusianya. Jadi semua manusia yang hidup inilah jadi nama-nama yang berbiliun-biliun manusianya inilah hakikatnya nama yang ke-100, rahasia nama yang ke-100. Jika manusia masih memahami bahwa nama ini adalah nama manusianya, maka selamanya takkan pernah memahami apa yang dipaparkan.
Jadi hakikat nama tiap-tiap diri manusia kita inilah rahasia nama Allah yang ke-100 bagi masing-masing diri manusia kita. Kan nama kita kan hanya satu. Seumpama nama saya Abdul Halim. Ya Abdul Halim inilah nama Allah yang ke-100. Rahasia nama Allah yang ke-100. Jadi masing-masing nama diri manusia kita inilah nama Allah yang ke-100. Jadi jangan dijumlah nama saya, nama Anda, nama mereka, dan nama kita semua penduduk bumi. Jangan dijumlah semua. Nanti tambah bingung kita. Yang dimaksud kaji diri kan mengkaji masing-masing diri manusia kita. Akhirnya ketemu dengan satu nama, yakni nama tiap-tiap diri manusianya. Jika tanpa hidup, jika tanpa badan, jika tanpa sifat zahir batinnya Allah, apakah ada sebuah nama? Apakah ada nama Abdul Halim? Apakah ada nama Anda sekalian? Jadi tanpa sifat zahir batinnya Allah, jadi tanpa hidup dan badan ciptaan Allah ini, maka tak akan pernah muncul nama yang terrahasia. Jadi adanya nama yang terrahasia, yakni nama tiap diri manusia. Karena manusia akan dipergelarkan oleh Sang Penciptanya. Badan ini kunamai Abdul Halim. Badan ini kunamai Muhammad Al-Balkhi. Badan ini kunamai Muhammad Taufik Hidayatullah. Badan ini kunamai Nurun Nismul A'zam. Badan ini kunamai seluruh manusia yang hadir, yang tercipta, yang terlahir di dunia ini. Sejatinya, hakikatnya hiduplah yang menamai dan yang memposisikan gelar kehidupan manusia masing-masing. Jadi setiap diri manusia ini gelarnya tidak sama. Posisinya tidak akan ada yang sama. Meskipun namanya sama, tapi posisinya berbeda-beda. Kadang ada nama Abdul Halim yang diposisikan oleh hidup sebagai orang yang kaya raya. Terkadang pun namanya sama, Abdul Halim, diposisikan sebagai orang yang miskin papa. Jadi meskipun nama sama, tapi posisinya tidak sama. Itulah kemahabesaran Allah. Itulah kesempurnaan Allah. Jadi ketika manusia itu akan dipergelarkan oleh Allah, oleh hidup, maka dinamailah manusia. Setiap diri manusia oleh Allah. Allah yang menamai. Hakikatnya ya hidup yang menamai ciptaannya, bukan orang tua kita. Bila tanpa hidup, bila tanpa Allah, apakah kedua orang tua kita ada? Bila kita masih duduk manis di tahapan syariat,
kita selamanya tak akan memahami semua paparan ini. Jadi yang menamai, meskipun kelihatannya ibu bapak kita yang menamai nama diri manusia kita saat bayi, akan tetapi hakikatnya yang memberi nama diri manusia kita adalah Sang Penciptanya, yakni hidup itu sendirilah yang menamai para khalifahnya. Khalifah ini tak namai Abdul Halim. Khalifah itu tak namai Abdul Hamid. Khalifah itu tak namai Muhammad dan sebagainya. Karena para khalifah ini, karena para wakil-wakil Allah ini akan dipergelarkan di muka bumi ini. Karena di muka bumi ini bukan panggung sandiwaranya manusia. Karena selama ini manusia merasa diri manusianya yang hidup, merasa diri manusianya yang punya badan, akhirnya seolah-olah, akhirnya seakan-akan manusianya lah yang bersandiwara. Seolah-olah manusianya yang menguasai panggung sandiwaranya dunia ini. Bila manusianya yang merasa berkuasa atas panggung sandiwaranya dunia, maka azab dan siksalah yang didapatinya. Ia selamanya akan tinggal di dalam siksa kuburnya. Selamanya ia akan tinggal di dalam jahannamnya Allah hingga waktu yang ditentukan. Karena dirinya merasa jadi Allah daripada merasa jadi makhluk. Jadi rahasia yang terrahasia nama Allah yang ke-100 itu adalah nama tiap-tiap diri manusia kita. Itulah hakikat nama Allah yang ke-100. Yang menamai pun juga Allah, bukan manusia. Apakah manusia bisa menamai Allah? Apakah manusia bisa menamai nama manusia? Sementara hakikatnya manusia itu tidak ada. Hakikatnya manusia itu tidak hidup. Dan hakikatnya manusia itu gaib. Takkan bisa menyebut bahwa manusia itu adalah diri manusianya sendiri tanpa yang menciptakannya. Jadi sesungguhnya yang bisa menyebut-nyebut diri kita sendiri ini adalah ya penciptanya, yakni Allah, yang bisa menyebutkan bahwa diri kita ini bernama manusia, bahwa diri kita ini bernama Abdul Halim, bahwa diri manusia kita ini bernama masing-masing diri Anda. Allah lah yang menyebutkan bahwa nama diri Anda itu bernama sesuai apa nama Anda sekarang. Jika Anda tidak hidup, apakah Anda bisa menyebut nama Anda siapa? Jangankan menyebut nama manusianya, jangankan bisa menyebut nama Abdul Halimnya. Sedangkan menyebut nama bahwa diri ini adalah manusia tidak akan bisa tanpa Allah. Tidak akan bisa tanpa yang menggelar diri manusia kita. Takkan bisa tanpa pencipta diri manusia kita,
jadi yang menyebut-nyebut diri kita manusia, jadi yang menyebut-nyebut nama kita sebagai nama manusia kita selama ini, yakni Abdul Halimnya, ya kan yang menciptakan sendiri. Seperti sang dalang menyebutkan, aku Gatut Kaca, aku Sri Kandi. Jadi yang menyebutkan ya dalangnya. Wayangnya jegidek wae, wayangnya meneng wae koyo patung, karena wayang itu adalah makhluk, karena manusia itu adalah makhluk, tidak akan bisa disebut, tidak akan bisa digerakkan tanpa penciptanya. Berarti selama ini yang tampil di muka bumi itu siapa? Penciptanya ataukah yang diciptanya? Ayo, siapa? Berarti yang tampil di muka bumi selama ini ada yang jadi fotografer, ada yang jadi sopir, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pembisnis, ada yang jadi konglomerat, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi guru, dan sebagainya. Berarti yang selama ini menggelar masing-masing manusianya, jadi selama ini yang memainkan posisi-posisi manusianya sendiri, ataukah hidup yang memperjalankan manusianya yang berperan. Coba dihayati, coba direnungkan, siapakah yang berperan, manusianya kah ataukah Allahnya? Bila di dalam hati kita belum bertuhan, bila di dalam hati kita belum beragama di sisi Allah, meskipun kelihatannya di sisi manusia kita sudah memeluk suatu agama, meskipun di sisi manusia kita sudah bertuhan, tapi tidak menjamin bahwa hati kita bertuhankan Allah. Selama ini kita akan mentuhankan, berwalikan hawa nafsu kita sendiri sebagai penguasa, pemegang kendali status-status, posisi-posisi diri manusia kita sendiri selama ini. Karena selama ini kita belum beragama dan bertuhan, jadi seolah-olah kita merasa bisa jadi Tuhan. Kita merasa bisa berposisi sendiri. Kita merasa pintar. Kita merasa pandai. Kita merasa berkuasa atas apapun yang kita kerjakan, karena selama ini kita belum bertuhan. Kita gampang menghibah orang lain, karena sesungguhnya yang menghibah dan yang dihibah derajatnya di sisi Allah lebih mulia, lebih tinggi daripada yang dihibah, daripada yang menghibah. Jadi orang yang menghibah manusia itu sangat amatlah rendah kedudukannya di sisi Allah daripada yang dihibah. Karena belum tentu yang dihibah itu menghibah diri kita. Sementara kita rajin menghibah seorang manusia. Jadi meskipun kelihatannya manusia itu memang melakukan keburukan, akan tetapi
Bila kita menghibah orang itu, maka sejatinya kita lebih jauh, lebih buruk daripada orang yang kita sangka buruk. Karena kita di dalam hati kita selama ini merasa mulia, merasa baik daripada yang kita hibah. Sama halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada Allah? Bagaimana mungkin kita dikatakan takwa kepada Allah? Sementara selama ini kita hanya takwa, kita hanya mengabdi kepada diri manusia kita sendiri. Di hati kita seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan, seolah-olah kitalah yang paling wujud di dunia ini. Allah tidak ada, Allah tidak wujud, Allah sebagai pencipta tidak ada kekuasaannya sedikit pun terhadap kita selama ini. Iya tidak. Selama ini kan kita seolah-olah sebagai wayang yang lepas dari tali sang dalang. Jadi kita selama ini di dunia ini makhluk yang terlepas dari hablum minallahnya, tidak sambung kepada penciptanya. Karena diri kita selama ini merasa sebagai sang pencipta. Pencipta apa saja yang kita lakukan, pencipta apa saja yang kita perbuat. Kita seolah bisa menciptakan sholat kita, kita seolah-olah bisa menciptakan ibadah-ibadah kita, kita seolah-olah bisa menciptakan puasa-puasa kita. Kita seolah-olah bisa menciptakan zakat dan sedekah kita. Kita seolah-olah bisa menciptakan kita sendiri bisa naik haji, bisa umroh, seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya selama ini dan terputus dengan hablum minallah, terputus dengan penguasa dan penciptanya, karena manusianya sudah bergelar menjadi Allah di dunia ini, yang mana seluruh sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai milik kita. Jadi di hati kita selama ini tak butuh Allah, tak butuh kasih sayang Allah. Karena yang jadi Allah selama ini ya kita sendiri. Nama yang ke-100 inilah yang jadi Allah selama ini. Karena selama ini kita tidak menyadarinya bahwa sesungguhnya kita manusia ini ada yang menciptakan, ada yang menghidupinya, ada yang menguasainya. Di setiap pergerakan manusia kita, Allah lah yang berperan, bukan diri manusia kita yang berperan. Jadi inilah yang dimaksud iman dan tauhidnya para nabi, iman dan tauhidnya para rasul, dan iman dan tauhidnya keadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Jadi di hati Kanjeng Nabi Muhammad itu, Muhammadnya sudah tidak ada lagi. Jadi iman tauhid yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah mentauhidkan penciptanya di hatinya daripada mentauhidkan diri manusianya di
hatinya. Itulah kondisi hati para nabi dan para rasul. Jadi yang ada, yang bergelar atas diri manusianya, ya Tuhannya. Manusianya hanya sebagai wakil-wakil yang dituhani oleh penciptanya saja. Jadi wakil-wakil ini tidak jadi ketua seperti kita selama ini. Selama ini kan kita tidak merasa bahwa diri kita ini ciptaan. Selama ini kan kita tidak merasa bahwa diri kita ini sebagai makhluk. Kita merasanya di hati, kita ini sebagai sang pencipta. Seolah-olah apapun yang kita miliki adalah ciptaan kita. Padahal tangan yang bukan badan yang bukan badan ini kita akui sebagai milik kita. Ciptaan kita selama ini. Daripada ciptaan Tuhannya. Selama ini kita memang sadar kalau kita sedang bercerita bahwa tubuhmu ini adalah ciptaan Allah. Benar percaya. Tapi hakikat yang ada di dalam hatinya, hawa nafsunya tidak rela, tidak menerima bila badan ini ciptaan Tuhan. Karena hawa nafsu, karena setan yang terkutuk itu telah menyesatkan anak cucu Adam. Ini badanmu bro, ini tanganmu yang berbuat bro, ini kakimu yang berbuat bro, ini sholatmu bro, ini ibadahmu bro, ini zakatmu bro, ini puasamu bro, ini hajimu bro. Semua yang kau lakukan adalah milikmu bro, bukan Tuhanmu. Kata iblis dan setan demikian membisikkan di dalam tiap-tiap hati manusia yang demikian. Jadi setan yang terkutuk itu memang sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Akan tetapi iblis dan setan tidak akan mampu menggoda, menyesatkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Maknanya iblis dan setan itu tidak akan mampu menggoda manusia yang sudah kembali kepada Allah. Karena manusianya bila sudah kembali kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah beragama dan bertuhankan Allah di hatinya, berarti kan manusianya sudah tidak ada. Lalu siapa yang bisa menggoda yang tidak ada? Manusianya sudah kembali kepada Adam. Mana mungkin setan bisa menggoda, mana mungkin iblis bisa menggoda hal yang tidak ada. Ya tidak akan bisa. Jadi sucilah kemanusiaannya dan sucilah setan dan iblisnya, karena sudah kiamat, karena sudah hancur di saat baiatan sekarang ataupun baiatan akbar di saat sakaratul maut nanti. Jadi manusia yang sudah mati sudah bebas lepas, suci dari kemanusiaannya dan dari godaan iblis dan setan, sama-sama hancurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jika di saat kita masih hidup begini, kita sudah menemukan seseorang yang bisa membimbing ke arah ilahiyah,
maka terlepaslah, maka sucilah kemanusiaan dan jinnya sudah kembali suci. Jadi bila manusia sudah menyadari bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk yang diperankan Tuhannya, hanyalah makhluk yang diperjalankan Tuhannya, maka inilah manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang sudah bebas lepas dari iblis dan setannya, manusia yang sudah terlepas, yang sudah suci dari kemanusiaannya. Jadi hakikat nama rahasia Allah yang ke-100 itu adalah nama diri manusia kita yang selama ini jadi Tuhan di muka bumi ini, berkuasa yang menguasai atas langit dan buminya manusia, yakni yang berkuasa atas langit, yaitu hidup yang diakui oleh hidup manusianya, dan manusia yang menguasai bumi, yakni badan-badan ini yang selama ini diakui sebagai badan manusianya. Itulah langit dan bumi, penguasa manusia, langit dan bumi yang dikuasai oleh manusianya, langit dan bumi yang diliputi oleh manusianya, yakni hidup dan badan yang diakui sebagai hidup dan badan manusianya selama ini. Nama Anda siapa? Nama saya Abdul Halim. Ya, Abdul Halim inilah yang selama ini menjadi Tuhannya daripada Allah, sebelum Abdul Halim ini sadar bahwa Abdul Halim ini hanyalah makhluk. Ketika Abdul Halim belum sadar bahwa diri Abdul Halim ini adalah makhluk, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bahwa dirinya adalah makhluk. Abdul Halim tidak rela, Abdul Halim tidak ridho bila Allah yang menjadi penguasanya Abdul Halim. Jadi bila kita sudah sadar bahwa Abdul Halim ini hanyalah nama gelar di pagelaran di muka bumi ini, inilah nama yang ke-100. Jadi ketika sudah menyadari bahwa Abdul Halim ini hanyalah nama gelar, al-insanu sirri wa ana sirruhu, manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia, yakni hayatullah. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa Abdul Halim ini sesungguhnya nama yang terrahasia, maka kembalikan kepada kerahasiaan, yakni tiadakan, yakni persembahkan kembali bahwa asal mula nama Abdul Halim itu dari mana datangnya. Jadi datang dan pergi itu jalannya sama, tidak beda. Datangnya manusia dan perginya manusia sama. Datang dari kegoiban, pulang kepada kegoiban. Datang dari tanah dan pulang pun kepada tanah. Jangan bingung-bingung urusi badan. Besok badan-badan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah itu bisa utuh, atau ada yang mukso, ada yang hilang. Jangan urusi badan yang bukan milik kita. Kita pusing sendiri. Biarkanlah badan ini diurus oleh yang menciptakannya. Biarkanlah badan ini diurus oleh yang berhak, yakni Allah. Entah jadi apa, entah jadi tanah, entah jadi bangkai, entah jadi utuh, mukso, semua itu terserah Allah yang mempunyai, yang memiliki. Jadi manusia kita buat apa mengurusi apa-apa yang bukan milik kita?
Kalau kita masih mengurusi apa-apa yang bukan milik kita, ketika badan sudah mati, apakah kita masih ada? Apakah kita bisa merasakan meskipun jadi tanah, jadi bangkai, jadi utuh, jadi hilang, jadi mukso, apakah kita ada? Bisa merasakan saat itu? Kan tidak ada. Lalu kalau kita tidak ada, buat apa kita ngurusi itu? Semua kembalikan kepada Allah agar imanmu juga kembali kepada Allah. Janganlah mengurus-urus apa yang bukan milik kita. Badan dan hidup bukan milik kita. Buat apa kita mengurusnya? Kalau kita sudah menjadi makhluk, kalau kita sudah sadar bahwa diri kita ini makhluk, maka hidup dan badan manusianya sudah hancur lebur. Dipersembahkan kembali kepada yang menciptakannya. Dikembalikan lagi kepada yang memperjalankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah rahasia nama Allah yang ke-100. Semoga saya secara pribadi dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.